Berjumpa lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran 22 ayatnya 1 sampai dengan ayat 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Peraturan tentang Jaminan Harta Sesama Manusia. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpuan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dan tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, "Inilah kepunyaanku," maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun, dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu. Maka ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima upah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemiliknya. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita.
Saat ini tema perenungan akan kita berikan tema tegaknya keadilan. Bila kita mengikuti berita dalam tayangan televisi, sering ditemukannya berita-berita yang menyajikan bentuk ketidakadilan. Belum lama ada beritanya mengenai perusahaan besar yang melaporkan orang yang miskin oleh karena memunguti getah karet yang terjatuh di tanah, atau dalam kata lain bahwa getah karet yang jatuh di tanah adalah getah tanah yang tidak terpakai. Mirisnya, secara hukum orang tersebut dijatuhi hukuman. Itu hanya sebagian kecil dari wujud ketidakadilan yang nyata terjadi dalam kehidupan ini. Perikop ini hendak ditujukan untuk menanamkan rasa keadilan di antara umat Israel. Peraturan yang dibuat oleh Allah bagi bangsa Israel setidaknya ada 2 poin. Pertama, hukum tentang pencurian. Kedua adalah menghilangkan atau merusak barang orang lain. Pada poin pertama, Allah mengatur bahwa seseorang yang kedapatan mencuri haruslah mengganti rugi 2 kali lipat dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Namun demikian, si pencuri ini juga tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Bila si pencuri kedapatan mencuri di malam hari dan kemudian dipukul hingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Dengan pemahaman dalam kondisi keadaan di malam hari, kondisi yang sepi, tentu saja untuk mencari bantuan sangatlah sulit, dan kecenderungan saat si pencuri ketahuan adalah ingin melakukan perlawanan kepada mereka yang mengetahui apa yang dilakukan si pencuri. Sehingga konsep pemukulan di sini adalah bentuk pembelaan diri dari orang yang mendapati apa yang dilakukan seorang pencuri itu. Namun berbeda hal jika si pencuri kedapatan di siang hari atau saat matahari sudah terbit, maka si pemukul yang memukul si pencuri hingga mati, ia dianggap berhutang darah, dikarenakan sangat besar kemungkinan orang tersebut bisa meminta tolong kepada orang lain di waktu itu. Poin kedua, merusak dan menghilangkan milik orang lain juga diatur oleh Allah, di mana orang yang diberi tanggung jawab atau merusak barang milik orang lain juga dikenakan hukum berupa ganti rugi. Dalam hal ini, hukum-hukum diterapkan dengan konteks bangsa Israel waktu itu dan termasuk ke dalam civil law atau hukum negara Israel. Oleh karena itu, janganlah dipahami secara mentah-mentah yang kemudian kita terapkan di bangsa Indonesia. Tetapi dari perikop ini ada nilai-nilai penting yang dapat kita jadikan perenungan untuk menjadikan kita sebagai manusia yang lebih beradab. Ada nilai-nilai yang dapat jadi perenungan bersama. Yang pertama, Allah menghendaki setiap orang bersyukur dengan apa yang dimiliki. Rasa syukur itu dengan tidak mengingini barang milik kepunyaan orang lain. Adanya keinginan memiliki kepunyaan orang lain memunculkan tindak pencurian, dan itu merupakan dosa di hadapan Allah. Kedua, Allah menghendaki kita sebagai umat-umatnya yang bertanggung jawab. Di saat kita dititipkan barang milik orang lain, maka kita harus benar-benar menjaga barang tersebut seperti barang milik kita sendiri. Dan juga kita dilarang merusak kepunyaan orang lain yang bukan menjadi hak kita. Itu juga berlaku bagi kita yang meminjam barang orang lain, haruslah benar-benar kita jaga. Bersama dari perenungan ini dan bacaan kita saat ini, kita hendak dididik menjadi pribadi yang selalu bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan, serta menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab atas hal-hal yang dipercayakan bagi kita,
baik berupa barang ataupun berupa tugas dan lain sebagainya. Kiranya melalui perenungan ini kita semakin menjadi orang yang penuh dengan tanggung jawab dan selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita sekalian. Amin.